Keempat, a'war, setannya zina, bertugas menjerumuskan manusia pada perzinaan dengan cara meniup lubang zakarnya laki-laki dan tulang farjinya wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurina min umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. 9 anak iblis beserta tugas-tugas mereka atas manusia. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya iblis mempunyai 9 anak, yang mana setiap dari mereka mempunyai nama dan tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, khinzib, yaitu setan was-was di dalam sholat, bertugas untuk memberikan was-was atas orang-orang yang sedang sholat, sehingga banyak orang yang di dalam sholatnya teringat dengan urusan-urusan duniawi, sampai lupa dengan pentingnya khusyuk. Bahkan banyak yang lupa atau salah dalam bacaan-bacaan di dalam sholatnya, juga lupa dengan jumlah rakaat sholat dan yang lain-lain, sehingga sholat orang-orang yang seperti ini tidak akan berbekas di dalam perilaku dan kehidupannya. Yang kedua adalah walhan, setan was-was dalam sesuci, bertugas meniupkan was-was kepada manusia berkaitan dengan toharoh atau sesuci, seperti halnya di dalam wudhu. Banyak orang sering lupa niatnya wudhu dalam hati ketika membasuh wajah, atau wudhunya tidak selesai-selesai karena merasa ragu dengan niatnya, atau tergesa-gesa ketika wudhu sehingga tidak pernah sempat menyempurnakannya. Begitu juga di dalam mandi junub, dibikin lupa niat ketika menyiram badan, dan bahkan ada yang mandinya tidak selesai-selesai karena merasa niatnya belum pas, atau merasa belum rata siraman air pada badan. Begitu juga ada orang yang sering was-was dengan kesucian baju yang dia pakai, khususnya setiap menjelang sholat. Ketiga, zalambur, setan pasar, bertugas di pasar supaya orang-orang pasar suka berbohong, suka berdusta tentang barang dagangan mereka, dengan tujuan supaya cepat laku dan untung banyak, dan melakukan kecurangan di dalam timbangan juga takaran. Keempat, a'war, setannya zina, bertugas menjerumuskan manusia pada perzinaan dengan cara meniup lubang zakarnya laki-laki dan tulang farjinya wanita, melalui melihat yang haram atau memberikan gambaran-gambaran yang haram kepada pikirannya manusia. Kelima, wasnan, yaitu setannya tidur, bertugas membuat berat badan lewat kepala dan perut untuk melakukan sholat wajib atau sholat sunnah, dengan beratnya ngantuk atau nikmatnya tidur, dan membangunkan mereka dengan keadaan malas-malasan dan berbuat maksiat atau berbuat yang tidak berguna.
Keenam, tabar, setannya musibah, bertugas membuat orang yang terkena musibah tidak ikhlas dan tidak ridho atas musibah dari Allah, sehingga suka menceritakan musibahnya kepada banyak orang dengan nada yang selalu mengeluh. Ketujuh, dasim, setan makanan, yang masuk ke rumah-rumahnya manusia dan ikut makan ketika lupa atau tidak dibaca bismillah, dan ikut tidur di tempat tidurnya manusia, juga ikut memakai bajunya manusia ketika baju-baju tersebut tidak dirapikan atau tidak dilempit. Dikarenakan itulah Nabi menyuruh kita membaca bismillah setiap melepas baju dengan diawali lengan kiri sebelum baju tersebut digantung di tempat gantungan. Dasim ini jugalah setan yang bertugas di dalam rumah tangga, yang membuat suami istri sering bertengkar dengan cara membuat mereka saling curiga dan saling benci setiap memandang satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya mereka dibuat bercerai oleh setan dasim ini. Kedelapan, mat'wan, disebut juga masud, yaitu setannya berita bohong atau huat, bertugas membisiki manusia supaya gemar bercerita atau gemar berkata sesuatu hal, sesuatu berita yang belum jelas atau memang tidak ada sumbernya. Kesembilan, abiyat, atau yang disebut setan putih, bertugas untuk mengganggu para nabi dan para wali. Adapun para nabi, pastilah selamat dari mereka, karena para nabi bersifat maksum. Berbeda dengan para wali, mereka harus mujahadah sekeras-kerasnya. Mujahadah secara kontinu atau istiqomah, supaya selamat dari mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah, maka akan selamat dari mereka. Kebalikannya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena tidak mau menerima petunjuk, maka celakalah dia. Diceritakan, diriwayatkan oleh Syekh Husain bin Sulaiman Ar-Rasyidi dalam kitab Muraqil Ubudiyah karya Imam Nawawi Al-Bantani, Sarah Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, halaman 18, percetakan Daru Ihya'il Kutubil Arabiyah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.